Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Sadatina al-izza, para sepuh, para masyayikh, Bapak Ketua DKM beserta jajaran, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Komandan Komplek. Nggak ada di sini Komandan Komplek ya. Sesepuh Perum yang saya muliakan, ikhwatal iman, hadaniyallah wa iyyakum ajmain. Segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk duduk berjamaah, bersilaturahim di salah satu rumahnya yang mulia, Masjid Baitul Makmur. Tidak hanya makmur sebagai identitas atau namanya, tapi kemakmuran juga akan hadir ke dalam jiwa dan rohani bapak-bapak sekalian. Makmur teh berlimpah gitu, ngerasa cukup watuh ya, waktu butuh aya. Watuh ya waluya, waktu perlu aya. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keribaan sosok teladan agung, manusia yang paling berat ujiannya tapi yang paling tenang membawa sikapnya, manusia yang paling aktif dalam kesehariannya tapi paling damai jiwanya, manusia yang sangat nyata karyanya bisa dinikmati sampai saat ini, paling produktif hari-harinya tapi paling sejahtera dalam batin, dalam keadaan menjadi manusia paripurna yang tidak pernah luput keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Beliau ada simbol supremasi bahwa di mana aktivitas bisa digabungkan dengan kedamaian. Beliau adalah sosok simbol bahwa kedamaian tidak harus selalu pasif, tapi kedamaian juga lahir dari aktivitas. 10 tahun membangun batu bata akidah, menyemai pondasi akidah, pondasi keyakinan, menanamkan ideologi. 13 tahun ya, 10 tahun menuai hasil. Maka satu-satunya yang dikenal dengan negara Madinah atau Madinah Al-Munawwarah yang saat itu adalah bentuk dari pencapaian, tidak hanya sebagai individu tapi sebagai peradaban yang paling demokratis kalau dibahasakan sekarang. Tapi beliau tidak menjadikan itu sebagai tujuan, tetapi beliau mengajarkan itu hanya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk semakin bahwa syariat ini bisa dilaksanakan, semakin mengokohkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Pada kesempatan yang singkat ini maka kita akan membahas seputar menguatkan jiwa yang lemah.
dengan kembali menemukan Allah di dalam hati kita. Kemarin sudah disampaikan di antara bentuk kekurangan kita adalah kurang diam, ya kan? Maka ketika kita kurang diam, akhirnya kita lupa big picture, gambar besar dari kehidupan ini. Kita terjebak pada sesuatu yang detail. Padahal dengan sesuatu yang detail itu membuat kita hanya berkutat antara rutinitas dan rutinitas, tapi kemudian melupakan esensi daripada kehadiran kita. Ihwatal iman hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ada penyakit dalam diri kita apabila bawa ke laboratorium tidak akan terlihat. Apabila di ronsen, hasil ronsennya pun tidak ada. Tetapi penyakit ini sangat menghancurkan manusia. Apa itu? Kelelahan jiwa. Lelah. Pernah lelah tuh? Lelah juga. Lelah bos, aduh. Ya, kita pernah lelah jiwa. Senyum tapi di dalamnya rapuh. Kita pura-pura kuat padahal dalam hati kita hancur. Maka itu adalah penyakit yang menghancurkan. Tidak bisa dideteksi oleh radar canggih sekalipun, ya kan? Tetapi itu fakta. Nah, dari mana kelelahan jiwa ini lahirnya? Lahirnya adalah karena stres berkepanjangan. Penyakitnya ini akarnya banyak. Ya, akarnya banyak. Di antaranya overthinking, kelebihan kesibukan, obsesif kontrol berlebihan terhadap hasil, mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi, ya kan? Pasti. Kemudian kecemasan lahir dari tekanan sosial. Ada panglobana itu lebih banyak itu. Lahir dari tekanan sosial. Harus kaya muda, ya kan? Kalau tua harus banyak tabungan. Ayo. Siapa yang mentarget itu? Kalau pensiun anak-anak harus sudah beres. Yang mengharuskan siapa? Nah, kita. Ya. Yang kemarin sudah sampaikan, kecanduan validitas, ya kan? Kita apa-apa selalu harus menjadi standar penglihatan orang lain. Kalau beberapa waktu yang lalu di dalam kitab ini juga disampaikan, akar-akarnya banyak secara spiritual. Satu, meletakkan harapan di atas amalan kita, ya kan? Masih ingat? Daripada tanda apa itu bersandarnya seseorang pada amalnya adalah akan berkurangnya pengharapan ketika ada kegagalan. Seolah-olah hidup itu kita sandra, kita jaminkan pada performa. Kalau berhasil itu bagus, kalau gagal itu hancur. Akhirnya hidup nggak punya pilihan, namun hasil gagal. Nah kan itu juga membuat kita mudah lelah jiwa kita. Atau Imam Ibnu Athaillah juga pernah menyampaikan dalam halnya yang lain, yang bukan bagiannya atau bukan kapling kita urus, ya toh. Apa diantaranya? Arih nafsaka anit tadbir, kalau yang masih ingat. Hentikan jiwamu untuk punya rasa mengatur, ya kan? Sesuatu yang tidak bisa kau atur, jangan coba-coba kau atur. Nah, kita sering mencoba mengatur yang bukan aturan kita. Masa depan. Nah, itu. Maka kita sering mencoba mengatur. Imam Ibnu Athaillah tentu tidak akan pernah ingin menyampaikan kita menjadi orang stagnan. Jangan merencanakan sesuatu. Jangan segala sesuatu dibuat by design. Bukan itu. Persoalannya
Jangan terobsesi pada hasil. Kata beliau adalah jangan pernah memiliki obsesi pada kendali, seolah-olah kamu itu harus mengendalikan semuanya. Coba. Ikhtiar itu untuk mengendalikan hasil bukan? Ikhtiar bukan. Ikhtiar itu bukan untuk mengendalikan hasil. Ikhtiar itu untuk ibadah, kan begitu. Apalagi kita terhubung dengan sosial media. Kenapa waktu tempat tinggal kita masih sederhana, masih hangat dengan canda, dengan tawa keluarga. Rumah kita sudah bagus, kita hidup jadi masing-masing. Ayo jujur. Iya kan? Itu ada yang hilang. Kita tidak membuat hidup itu sederhana. Nah, itu intinya. Tidak membuat hidup sederhana. Kenapa ketika status kita belum naik di kantor, di perusahaan, kita masih punya banyak waktu untuk mengunjungi famili, ya, atau melihat orang tua. Ayo, semakin sibuk, target banyak, semakin tinggi tuntutan, semakin banyak yang diurus, bisa silaturahim sudah luar biasa dan menjadi sesuatu yang mahal sekarang. Nah, itu salah satu fenomena yang terjadi pada manusia di modern hari ini. Bener loh kalau ada lagu, ya, titip rindu buat ayahnya bisa titip rindu. Nah, Mas Rojikon, menuai padi milik kita, cek ebit. Menuai padi milik kita, tapi kerinduan, ya, susah, tongap api. Itu kan sebenarnya benar nggak yang jadi beban itu pekerjaan, bukan kan? Obsesi, ambisi, lain pagaweanana yang jadi beban itu. Ambisi dia ingin menguasai segalanya. Obsesi ingin mencapai target. Makanya sampai lupa kebahagiaan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Allahumma sholli wa sallim. Mas Sigit ya mah. Ada itu nakal nyanyi dia. Nah, pan beban di situ tuh yakin saya bukan beban fisik. Menjadi orang sok sibuk, ya kan, sok sibuk, sok penting, banyak urusan. Nah, itu penyakit manusia modern. Makanya bahasa psikologi disebut burnout, kelelahan jiwa. Banyak orang jiwa lelah. Belum lagi pengaruh sosial media pasti di tayangan, ya kan, menjadikan seorang tidak menjadi simpel hidupnya. Menjadi perfeksionisme, semua harus sempurna, muda harus kaya, hidup harus terprogram, harus memperkaya diri, ya kan? Wah, terus berita-berita negatif. Nah, berita negatif anu fakta-fakta, ya kan? Can menyebalkeun loba. Dolar naik, orang desa nggak pakai dolar. Nggak, saya bubarkan fakultas ekonomi. Iya, kalau yang begitu aja nggak paham, aya hubungannya sama dolar jeung tempe. Jeung saaya. Sok ente miara hayam, baheula sok maraban hayam kupur. Mun hayam teh kupurnya. Paraban kupur maksudnya make pur. Hayam kupur. Pur. Pan lain pelet meureun. Pur. 10.000, 12.000, 17.000. Da kitu pasti. Pur teh jagongan cenah, jagongna teh sebagian cenah impor teh ku dolar. Tuh, aya hubunganna Pak. Ceuk saha. Di tahun 88 geus nyaho lain tukang tempe jeung dolar. Anu geus tahun 2002 genep
Orang desa mah teu make dolar, heupan di kota ge eueuh nu make dolar. Di kota karena biar ditajur balanya mie ayam memang beli ku dolar, nanti di kota. Kekeh we make rupiah. Ya bukan itu maksudnya gitu. Dan itu menyederhanakan masalah sebenarnya. Eta mah gitu mah tidak hanya menyederhanakan masalah tapi apa tuh bersembunyi di balik statement bodoh gitu. Ya, ini bersembunyi. Nu saya bingung engke kumaha juru bicaranya. Sedangkan loba juru bicara teh. Nyapuanna riput. Bagian mengklarifikasi. Waduh, maksud begini maksudnya. Riput maksud alamat riput eta mah. Alamat riput tuh. Lain hoax eta mah deui. Asli. Nah kan kalau kita banyak tuh mengonsumsi berita-berita seperti itu ya seolah-olah apa yang belum terjadi itu rasa takut itu akan menguasai usaha kita. Padahal ingat Allah tidak akan pernah menilai hasil, tapi proses ibadah kita. Nah, maka kita akan cari yang terakhir sekarang. Apa solusi spiritual dari Imam Ibnu Athaillah agar jiwa itu bisa kembali disegarkan, kelelahan mental bisa diturunkan, agar hidup terus berjalan. Qala mu'allif rahimahullah dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam juz awal poin ke-6 sahifah 36. La takun ta'akhuru amadil itai mal ilahi bidu'ai. Jangan pernah tertundanya pemberian Allah padahal kamu terus meminta dalam doa. Jadi dalam doa itu dalam ada hadis mengatakan innallaha yuhibbul mulihin biddu'a. Allah sangat suka pada seseorang yang mulih, ngotot, bawel, nanti ngotot, bawel, kekeh, terus menerus kekeh, bawel, can dibere maning, bawel, itu mulih, si teh urang, budak minta we bawel sia. Allah meresepkeun lah. Nah orang berdoa bawel, nah tapi itu dibere, ditunda. Mujiban liasaka, menyebabkan kamu putus asa, suuzon ya kan? Bahwa dumina lakal ijabah bima yakhtaru laka. Kenapa? Karena Allah menjamin bagimu ijabah, pengabulan, ijabah, pemberian doa dari sesuatu yang Dia pilih untukmu. La takhtaru li nafsik, tidak dengan apa yang kamu pilih untuk dirimu. Ingat, ambisi kita yang menghancurkan kita, maunya kita yang menghancurkan kita, memaksakan dunia sesuai dengan ambisi kita, itulah yang membuat kita lelah. Ada seorang murid ditanya oleh gurunya, apa yang membuatmu berat? Dunia yang membuat saya lelah guru. Gitu mereka kira-kira lah kata gurunya. Yang membuat lelah bukan dunia, tapi ambisimu yang membuat dunia selalu tunduk pada keinginanmu. Orang sok maksa, memaksakan realitas sesuai dengan ekspek. Nah eta penghirup mah eta simpel lama. Sok urai masalah sedunia. Masalah sedunia itu simpelna ketika kenyataan tidak sesuai harap. Tah urang teh bari hayang maksa. Harapan sesuai dengan kenyataan sesuai dengan harapan. Hanya eta nunyeun lelah, seolah hancur, gagal total.
Padahal siapa tahu bentuk pemberian itu tidak sesuai dengan kita. Karena Allah hanya ingin memberi yang sesuai dengan kemaslahatan kita. Kan bisa jadi begitu kan? Kamu siapa mau maksa Allah? Kita siapa mau ngatur-ngatur Allah? Ini loh keinginan saya gitu. Nah, padahal kata Nabi sudah kasih isyarat kan, semua doa itu dikabul kok. Satu kemungkinannya bentuk pengabulannya itu adalah cash, bisa di cash. Non cash deh, tunai, rasjig, ayah kahayang mantau rasjig, pok, pek prak. Bahasa Sunda sama Pak. Namun pak pikpek naon pak pikpek. Pak pikpek sibuk. Pak pikpek cuma ada di bahasa Sunda. Tidak ada. Pak pikpek rasjig, pok pek prak. Pok ngomong, pek, ya kan? Dikabulkan, prak dinikmati. Pok pek prak ngaran. Tergesa-gesa al-ajalah, ingin cepat kaya, bahasa Arabnya istijal, bahasa Sunda nama pokpek prak. Nggak usah pakai kamus itu. Pokpek prak, rasjig, ya kan, pak pikpek. Sakitu orang pak pikpek, sibuk maksudnya pak pikpek. Hanya ada di kamus Sunda itu memang pak pikpek, pokpek prak. Kita selalu mencari yang sesuai dengan keinginan kita. Kata Nabi dimungkinkan, ya ada kemungkinan cash yang diminta itu. Dan ada pernah jadikan ucapan sahabat kan, aku ingin jadi khalifah, aku diangkat Allah jadi khalifah. Aku ingin jadi orang kaya, aku jadi orang kaya. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, tapi dah zuhud. Beliau ketika sudah kaya itu ditanya konsepnya kenapa bisa berhasil, ya jangan sibukkan hatimu dengan dunia, biarkan urusan dunia Allah yang atur gitu. Nah, orang mah dunia itu diatur ku urang. Makanya tak capek itu. Yang kedua kata Nabi dimungkinkan adalah dikonversi dengan musibah. Jadi doa kita saat ini atau keseringan kita berdoa, doa itu jadi tulak, non tulak deh. Pencegah, nulak. Jadi ngonci, teu bisa turun, teu bisa mukakeun bala ka urang. Tulak. Pernah mendengar kunci zaman baheula tuh gitu kan, masalah juga kalau di orang Sunda baheula sepuh tuh kunci teh kitu tahu. Nah pantau teh kitu nya disebutna naon eta? Tulak. Bisa jadi doa itu sebagai penolak, pengunci kita dari turunnya musibah. Rek turun musibah terjadi sabab ngadoakeun doa. Atau yang ketiga kata Nabi disimpan untuk saldo di akhirat. Penting nggak? Penting us. Pan dipamerkeun data amal kita tuh. Pamer. Al-yauma lazamnahu ta'irahu fi unukihi wa nukhrijalahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Dosa dikangkalungkeun dina beheung. Bang dosa dikangkalungkeun dina beheung ku kami dikaluarkeun ka kabehna dibukakeun berupa kitab catatan yalqahu dipanggihan ku eta jalma mansura terbuka transparan katingali menjak bahasa ieu tapi bahasa bakom. Ikro kita baca aku sia. Ayo Bogor masih ya. Baca ku maneh ikro kitabak. Kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba.
cukup maneh anu ayeuna nu ngitung amal maneh. Cukup tong kubatur. Nah, ditarik oleh ahli spiritual yang harus dibaca itu kitab diri, jangan nunggu dibaca orang. Iqra kita baka baca kitabmu. Tong sok macaan kitab batur. Baca kitab mana? Iqra kitabak. Nah, gara alus tah. Nyen komunitas Iqra kitabak. Baca kitabmu. Nah, apa yang dihapus ada dosa, tah nu ngahapus mupusan istighfar, tah dipupus tah. Sekarang kan data digital kan bisa melihat perilaku kita kan? Iya. Jadi ayat itu kalau dipahami secara logis sangat mudah memahaminya sekarang. Lamun orang maca ayat dia tahun 80-an pasti mistik, kumahanya. Ya kan? Tapi sekarang bisa. Alat perekam sudah banyak. Data-data di satelit, tempat-tempat satelit untuk menyimpan data banyak. Simpan. Jejak digital. Oh. Yuk, Irfan tahun 85. Iya. Sekarang tahun 2026, ya kan? Ya, before, after. Gak apa. Mau bisa ngabohong, betul nggak? Ayeuna sakitu teh. Awas jejak digital cenah euy tah eta. Di akhirat apa susahnya bagi Allah untuk membuka rekaman kehidupan kita. Nah, yang dipupus teh nu dihapus teh nu dimaksud teh eta istighfar teh mupus dosa. Kuberkahna Kangjeng Nabi ning mun di kampung bari eta teh jomet di dia kitu teh. Ya Rabbi bil Mustafa jometna kitu jomet kitu. Tah eta mun disurahkeun bahasa Sunda itu kan kuberkahna Kangjeng Nabi maksud abdi dihasilkeun dosa abdi dihapuskan catetanna nangke di ditu supaya teu katingali dihapus nu sakitu loba teh ya astagfirullah rabbal baroya astagfirullah ya. Meskipun tidak ada hadisna Nabi teu pernah ngajarkeun bacalah astagfirullah rabbal baroya nggak harus semua ada. No aya mah sayyidu istighfar tah aya. Ya. Dan tema macan sayyidu istighfar henteu atuh. Nu meunang ulama henteu nu mana we teu nana. Astagfirullah saya mohon kepada Allah ampunan Rabbal baroya. Siapa Allah? Pemilik pengurus semua makhluk baroya. Astagfirullah minal khotoya. Saya mohon ampun atas dosa dari semua kesalahan. Nah, eta astagfirullah rabbal baroya lain loba bayaran lain eta mah beban yang lain kalau tage lamun di pikiran terus mah tage akan menjadi melelahkan jiwa. Ajaran baru bener teh budak sekolah lanjutna kuliah ngahiji di rumah sakit gering can ieu can angus can cicilan jatuh tempo can arisan indungna budak pas tadi pula ada ulah disebut kabeh cenah jujur Pak Ustad henteu bener eta lamun bebanna sok coba di pikiran kan pas hasilna mah sarua kan kudu dibayar rek naon ngalelah-lelahkeun jiwa maneh lunas henteu ke gering deh eta beban lain ya beban lain itu sama juga itu. Kalau dimasukin ke jiwa, jangan sesuatunya dianggap negatif, itu luar biasa. Wa fil waqtil ladzi yuridu, Allah hanya akan memberi pada waktu yang Dia kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Urang mah hayangna maksa, nu tadi teh istijal atau ajalah, hayang buru-buru, teu sabaran.
Cok orang kejawen ojo ke susu mas. Ojo ke susu. Beda susu di itu susu di dia beda. Sadua sangu beda banyak. Sangu teh bekal. Iya. Ai sangu di urang make jo, sangu di ditu mah bekal. Ya. Sangu, ya kan? Ojo ke susu. Jangan buru-buru. Bisa jadi Allah tuh bukan nolak, tapi waktunya belum tepat. Dari dulu kan kita selalu ingin maksa kan? Maksa. Pasti. Ilmu pasti terus. Ulin yang politisi wae tuh. Lamun kieu bakal kieu, pasti. Menjamin. Celeketek teh da sakitu we. Karena apa? Sesuatu yang dipaksakan tidak akan menghasilkan kebaikan apapun. Kamu dipaksakan bari ngalanggar hukum. Alilha bisyai'i tikraruhu ala wajhin wahid, artinya berdoa secara bawel itu apa? Mengulang-ulang lebih dari sekali. Nah, bukan berarti berdoa itu cukup sekali, bukan. Di antara doa itu adabnya justru adalah mengulang-ulang doa. Apa? Itu mengakui pibisati rububiyah li janabi rububiyah. Pibisatil ubudiyah li janabi ar-rububiyah. Untuk memperlihatkan keseriusan penghambaan di hadapan Allah. Di hadapan sifat rububiyah Allah. Urang mah miskin pangna bawel teh, Allah mah maha kaya gitu. Kita itu bodoh, Allah itu maha tahu gitu. Dan itu wajar mengulang-ulang. Nabi kan mengulang-ulang kan? Salasan. Makanya dalam fikih overlapping nih di antara pasunatan yang disunahkan dalam wudu adalah taslis, ya nggak? Apa taslis teh? 3 kali, tilu-tilu. Sekarang saya hanya mengingatkan, tilu-tilu teh lain ngumahna wungkul jeung doana tilu-tilu. Gitu. Allahumma atini kitabi biyamini, sok aya ngadoa tara. Bawa aing ngungkul. Biyamini wa hasibni hisabai. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali. Tah ka dieu teh balik ka dieu teh ngadoa deui gitu. Henteu gitu. Sekali bae. Aing teh ngadoa teh naon sunah ieu. Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal, biasana urang masuk kitu. Ngadoana sakali dicelup we karak 3 kali, digelang ceuli 3 kali. Padahal 3 kali ngadoana taslis. Nabi idza da'a salasan, kalau Nabi berdoa 3 kali. Nah gitu maksudnya. Sunnah 3 kali itu dianggap mulih, dianggap ilhah, dianggap bawel dalam berdoa. Itu adab. Ya, enggak masalah. Ya gimana nih? Tergantung komitmen. Nah, sudah ada waktu iqomah. Ya, kita pungkas saja ya. Bukan pekerjaan kita yang berat, bukan agenda kita yang menyibukkan, bisa jadi sujud kita kurang serius ya. Bisa jadi bukan tuntutan masyarakat, bukan tuntutan publik yang kita harus punya performa, tapi kadang-kadang kita yang kurang ikhlas. Yuk perbaiki keikhlasan. Karena dengan keikhlasan akan membuat kita fokus dan memiliki daya tahan yang memadai dari komentar, dari penilaian orang lain. Yang kadang-kadang tidak harus semua masuk telinga kita, tidak semuanya harus kita komentari. Maka kuatkan keikhlasan. Kan itu yang dikatakan tuh, ada teman saya pasang status. Apa katanya tuh? Kalau Anda kurang modal, Anda harus
konsisten. Kalau Anda kurang pendidikan, Anda harus punya pengalaman, ya kan? Nah, kalau Anda kurang segalanya, jangan kurang jarak Anda dengan Allah Subhanahu. Ya makumaha koneksi tegableg, modal kurang, sekolah teluhur, ka masjid jarang, dikir embungan tong nyalahkeun sasaha, itu mah pasti we kitu. Makanya kajian tasawuf jangan hanya sebagai formalitas bulanan, harus jadi amalan rutin keseharian kita. Jadikan dia sebagai pusat rehabilitasi yang murah, ya, zikir pagi petang. Makanya ulama mengajarkan zikir panjang iracing ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ba'da subuh zikir pagi, ba'da maghrib zikir petang, gitu maksudnya mah. Jadi dia sok panjang wiridan ba'da subuh henteu. Nah, saya tidak boleh ikut campur. Kira-kira gitu maksudnya ada. Karena pagi hari itu memulai aktivitas. Kalau sore berarti ya itu sebenarnya saat melakukan perencanaan dan evaluasi aktivitas. Kan waktu eksekusinya sudah selesai, sore wirid panjang. Atuh dan neangan mursid henteu depan geus kapangih mursid teh encan. Milu tarikoh teh geus acan. Talqin mos tong kadinya heula tuh eta we yang wajib bagi kita. Tong maka heula bingung mikiran lain-lain. Hayang milu kopeah beureum kitu beureum-beureum teu kudu heula bisi lieur. Kopeah beureum milu manakib bisi ya mah. Atuh naon manakib tiba lagi orang sok aya ya kan memburu berkat. Sok aya manakib dia. Nah, itu aneh. Manakibna aya tapi teu miluan thariqah. Ya udah thariqah mah tuh tama diserahkeun masing-masing. Yang sudah alhamdulillah enggak masalah. Ieu mah dikir wajib urangna. Enggak harus selalu yang bingung-bingung dulu, yang muskil, yang simple. Perbanyak ba'da maghrib istighfar dan ba'da subuh ditambah tahlil, ya kan? Tahlil. Sabaraha ba'da maghrib biasana 70. Ya, ba'da subuh ditambah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur 100. Asok tara. Taranya eta. Allahumma anta salam lantas jalan. Aduh, ya itu orang mana yang tasawuf anu thariqah khusus henteu ya jika standar wajib. Bapak nggak harus mempelajari dulu yang zikir hopi nu kakenca taulak langsung les di bumi alam. Lelemutanana langsung kasih Sidratul Muntaha. Teu kudu lieur. Lieur. Kan langsung kana zikir hopi, zikir napas. Teu kudu. Yang sedang ngamalin, saya tidak sedang meledek, yang sedang ngamalin silahkan. Asal jelasnya ijazahnya tersambung, mursidna aya gitu. Henteu wae eta umum. Istighfar 100 tos can sapoe. Tuh encan ban. Shalawat sehari 100 encan. Tahlil sapoe 100 teh bogun teh. Tuh, itu aja konsisten. Henteu disiplin henteu ya. Mulai paling tidak dari hal yang bisa kita mulai ya. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan di saat kita lelah Allah selalu menopang menyempurnakan tawakal kita. Di saat kita merasa terobsesi untuk menguasai dan mengendalikan hasil, Allah menjadikan kita orang yang simpel, orang yang sederhana, dan orang yang membuat segala sesuatu dengan jiwa yang ringan. Bukan meringankan, bukan menganggap enteng, tapi dengan bawaan jiwa yang ringan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Dan ini modal utama, ingat para nabi, termasuk Nabi Muhammad.
Sebelum beliau melahirkan warisan sejarah fenomenal, sebut saja infrastruktur. Nabi tidak pernah dibekali modal infrastruktur, tapi dimodali harapan-harapan dan kekuatan jiwa. Ya kan? Tapi warisannya ada sampai sekarang. Nah, wallahu alam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.